Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Mari kita melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita pada pagi hari berjalan dengan lancar ya. Amin. Pembelajaran ibu absen terlebih dahulu. Abdurrahman, Saya Bu. Agra Aldian, Saya Bu. Alfianda Torres, Bu. Aryansyah, Saya Bu. Asifa Mariza, Saya Bu. Asifa Febriani, Saya Bu. Azizi Fahmi Kiroa, Saya Bu. Cinta Claudia, Saya Bu. Dimas Saputra, Saya Bu. Dwi Anditi, Saya Bu. Riki Saputra, Oke. Salsabila, Saya Bu. Siti Melisa, Saya Bu. Fadri. Bu. Ya. Jadi ada salah satu dari siswa di kelas ini sakit ya. Mari kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau kita terus semangat dulu ya. Sekarang silakan dipimpin oleh Riza. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kami hebat, hebat, yes, yes, yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, jadi semoga dengan PPK tadi dan semangat kita selalu bersemangat untuk belajar. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut belajar, Ibu akan membagikan soal kritis dulu ya untuk mengetes kalian seberapa jauhnya memahami tentang jangkar ya. Oke. Oke, kita sudah selesai melaksanakan kritis ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang makna zakat dan ketentuannya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah diskusi kita akan memahami apa itu makna zakat dan ketentuannya. Terus kita juga akan mengetahui apa hukum membayar zakat. Nah, terus selain itu kita juga akan mengetahui ketentuan
dulu ya. Nah, sebelum diskusi, Ibu akan menampilkan film yang berhubungan dengan zakat. Kami seorang sahabat Rasulullah namanya Sahabat. Sahabat sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Sahabat selalu buru-buru pulang keluar. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Sahabat harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Sahabat menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Sahabat untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Sahabat bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Sahabat untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Sahabat pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Sahabat pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Sahabat dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Sahabat sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Sahabat. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Sahabat membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Sahabat untuk menagih zakat. Sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun, Sahabat menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Sahabat dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Sahabat hingga 3 kali. Tapi Sahabat masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Sahabat kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Sahabat diserang wabah. Bahkan
Karena itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong, terimalah zakatku. Ujar Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal, berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Nah, tadi kita sudah menonton video tentang Salabah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang video yang kalian amati tadi. Oke, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah? Tanya lagi. Oke, pertanyaan kedua, apa hukum mengeluarkan zakat? Nah, jadi sudah ada dua pertanyaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi atau pertanyaan tadi, kita adakan diskusi dulu ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Terus nanti setelah selesai diskusi, salah satu dari anggota kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Silakan dimulai diskusinya ya. Sekarang kita sudah selesai diskusi. Silakan dari salah satu anggota kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, kelompok Riza, siapa yang mau maju? Ini ya. Oke. Yang lain tolong diperhatikan. Nah, jadi permasalahannya di kelompok ini adalah bagaimana sikap Salabah apa itu? Setelah menjadikan kaya, jadi kikir dan tidak boleh sombong. Oke. Sekarang ada yang mau bertanya? Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya. Mandi, apa yang mau ditanyakan? Ya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kelompok Asifah? Ya, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah tadi, yang pertama kita harus selalu beribadah baik dalam keadaan sempit maupun lapar. Terus yang kedua apa? Kita tidak boleh sombong.
mengamati 3 surat salawat tadi. Di 3 itu Salabah berjanji kepada Nabi bahwasanya kalau dikabulkan permintaannya dia akan membayar zakat, ya, memberi zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kenyataannya setelah Salabah itu kaya, dia tidak mau membayar zakat. Oke. Sekarang masih ada yang mau bertanya? Apa? Apa hukum mengeluarkan zakat? Ya, apa hukum mengeluarkan zakat? Siapa yang mau menjawab? Ayo, Salsabila. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Nah, jadi hukum membayar zakat itu wajib, ya. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukun beserta orang yang ruku. Jadi sudah sangat jelas sekali, ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu kita disuruh menunaikan zakat. Diskusi kita sudah selesai, ya. Nah, jadi dari ketentuan zakat itu ada 2. Yang pertama syarat, terus yang kedua rukun. Yang pertama syarat itu apa? Syarat bagi orang yang berzakat harus, yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua merdeka, ya, tidak terancam maksudnya. Terus yang ketiga apa? Akil balik. Maksudnya akil itu sudah dewasa, ya. Terus yang keempat memiliki harta untuk dizakati. Ya, memiliki harta untuk dizakati. Jadi kalau kita ada harta kan tidak mungkin kita bisa berzakat, ya. Nah, itu syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang syarat harta yang dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu harus apa? Harus halal, ya. Nah, kalau tidak halal tidak boleh dizakatkan. Nah, harus baik dan halal. Itu yang pertama. Yang kedua harus milik kita sendiri. Harta orang tidak boleh dizakatkan, ya. Nah, yang ketiga apa? Jangan mencapai nisab atau jumlah tertentu. Jadi harta itu sudah mencapai nisab dan jumlah tertentu. Yang keempat, Telah mencapai haul tahun bersifat selama 1 tahun. telah mencapai haul, ya, atau telah bersimpan selama 1 tahun. Itu syarat harta yang dizakatkan. Nah, sekarang rukun zakat. Ada yang tahu dah rukun zakat ada berapa? Hah? Ada tak yang tahu? Nah, ada 4 rukun zakat itu. Yang pertama apa? Niat dulu. Jadi kita harus ada niat dulu sebelum berzakat. Yang kedua apa? Adanya muzaki. Muzaki ini adalah orang yang memberikan zakat, ya. Terus yang ketiga mustahik zakat, orang yang menerima zakat. Harus ada juga orang yang menerima zakatnya. Dan yang keempat apa? Terus ada barang harta yang dizakati. Nah, itulah ketentuan zakat, ya. Nah, ibu ulangi lagi. Jadi zakat itu secara bahasa artinya apa? Artinya bersih, suci, subur dan baik. dan berkembang dan baik, ya. Nah, itu arti zakat secara bahasa. Sedangkan secara istilah arti zakat apa? Hah? Mengeluarkan harta
jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Itulah arti zakat secara istilah. Tadi kita sudah mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang zakat, yang mana zakat dan ketentuan zakat. Sekarang kita akan melaksanakan prosedur dulu. Sekarang sudah dapat semua soalnya? Ya, nah silahkan ditulis namanya ya, nama jangan lupa, terus hari dan tanggalnya. Nah ini di bawah ini ada materi tentang zakat, jadi silahkan dibaca dulu sebelum mengisi soalnya ya. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang kita akan melafalkan surah Al-Baqarah ayat 43 satu persatu yang maju ke depan. Yang pertama, ini silakan maju. Oke, terima kasih. Sekarang Salsabila, silakan maju. Baiklah, tadi kita sudah melafalkan surah Al-Baqarah ayat 43 satu ya. Nah, karena waktu kita hari ini sudah habis, sekarang kita akan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini ya. Nah, jadi intinya zakat adalah bagian tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila sudah mencapai syarat yang telah ditentukan. Zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat ya. Jadi rukun Islam itu wajib kita melaksanakannya ya, dan menunaikannya. Baiklah, sebelum kita